Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar hari? Baik, Bu. Baik, Guru. keadaan semua dalam keadaan sehat dan kita bersyukur meskipun segala aktivitas kita terbatas, tapi kita masih bisa melakukan pembelajaran meskipun secara daring ya. Alhamdulillah kita masih bisa melakukan. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik. Sebelum masuk ke materi hari ini, saya mau tahu dulu bagaimana karena sisi perkembangan dari yang sebelumnya. Saya kan sudah memberikan pertemuan selanjutnya kalian mengerjakan mengenai penelitian sederhana lah, wawancara dengan anggota keluarga, orang tua lah atau kerabat yang memang mengalami langsung keadaan atau kehidupan pada masa Orde Baru. Baik, jangan lupa presentasinya ya. Tadi sudah buka LMS kan? Itu nanti sudah Ibu rekap semua kehadiran ada. Ya, sekarang coba Helmiana saja. Helmiana mungkin bisa mewakili teman-temannya. Iya, Bu. Gimana, Bu Citra? Ya, saya mau tanya, kemarin Helmiana mau wawancarai siapa mengenai dampak pada kehidupan masyarakat Indonesia? Mau wawancarai siapa? Saya wawancarai orang tua, Bu. Oke, nanti saya tampilkan ya. Sebelum mulai pembelajaran kali ini, pada pembelajaran kali ini, Ibu harapkan menggunakan pembelajaran project based learning, kalian melakukan penelitian sederhana, kemudian nanti membuat infografis dengan pendekatan TPEX secara daring. Kalian bisa nanti menganalisis lah peran tokoh-tokoh penting, siapa saja tokoh penting pada masa Orde Baru. Nah, kemudian kalian mengkreasikannya ke dalam infografis, nanti pada selanjutnya disajikan dan nanti Ibu harapkan kalian saling menghargai. Baik, sebelum masuk ke tokoh-tokoh tersebut, coba ini Ibu mau memperlihatkan hasil dari Helmiana. Nah, menurut Ibu sih ini cukup baik, Helmiana. Bu, itu kerjaan saya. Bidang ekonomi, Bu, sama bidang sosial. Ya. Saya tanya semuanya sama bapak saya, Bu. Gitu, gimana sih waktu zaman Orde Baru, kata mama saya, kata papa saya, bidang politiknya kan kebetulan bapak saya PNS ya, Bu ya. Yang paling ingat katanya, Bu, kalau zaman pemilu harus milih yang warna kuning aja, Bu, nggak boleh warna merah sama hijau, Bu. Terus Helmiana sudah bagus ini mengumpulkan laporan hasil penelitiannya bidang politik, ekonomi, sosial, kemudian ini ada analisis dari Helmiana sendiri ya. Terima kasih. Kemudian Ibu mau tahu, mungkin Ibu hanya menampilkannya Helmiana saja ya, tapi setelah Ibu baca semuanya cukup bagus melakukan penelitiannya, karena yang Ibu lihat juga punya WIM. Kondisi politiknya juga ya stabil, Bu. Stabil, Ya. kata kakek, menurut kakek. Ya, jadi nggak ribet gitu. Terima kasih, WIM. Ya, sama-sama. Oh iya. Ya, sudah melakukan penelitian dan mengerjakan tepat waktu. Baik, selanjutnya mengenai apa? Kehidupan Orde Baru itu menurut yang mengalami 3 partai politik, kemudian ada apa? Tadi Sanin juga pembangunan katanya ya. Mungkin salah satu pembangunan pada saat Orde Baru itu didirikannya ini dekat rumah Intan ya, PT Dirgantara Indonesia.
itu. Jadi pembangunan pada Orde Baru itu kan tidak terlepas dari tokoh-tokoh yang berperan di sekitar presiden pada saat itu Soeharto. Di pinggir, di belakang Soeharto, nggak mungkin di depan ya, karena Soeharto kalau di depan. Okay. Jadi memang tokoh-tokoh itu memang berperan pada masa Orde Baru tersebut. Jadi memang kebijakan-kebijakan yang diambil pada masa Soeharto itu tidak terlepas dari peran-peran mereka. Salah satunya ini pembangunan kemajuan bidang teknologi di Indonesia. Apa di sini yang mungkin teman-teman mau lihat, kalau semuanya mungkin waktunya nggak cukup, jadi perwakilan saja ya, perwakilan dari tadi katanya Intan. Silakan. Iya Bu, betul. Silakan. Ya. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Berdasarkan tugas yang sudah dijelaskan oleh Bu Citra minggu lalu, saya mengambil tokoh dalam Orde Baru yang menurut saya mempunyai peranan penting adalah Habibie. Nah, Pak Habibie ini disebut juga sebagai bapak teknokrat ya, maksudnya bapak yang memiliki kemampuan teknologi tinggi. Nah, di sini saya membuat infografis dari mulai Pak Habibie lahir sampai dengan Pak Habibie meninggal. Nah, di sini teman-teman udah bisa lihat kronologi dari perjalanan kehidupan dari Pak Habibie sebagai bapak demokrasi atau putra terbaik bangsa. Nah, kenapa saya pilih Pak Habibie? Karena Pak Habibie itu punya banyak peranan penting, terutama dalam pendirian tadi PT Dirgantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Intan baru. Terima kasih untuk Intan. Setelah saya menugaskan membuat infografis karena memang ingin melihat bagaimana kreativitas kalian dalam mengolah informasi yang tadi masukkan ke dalam infografis, itu akan membuat semakin mudah ya. Jadi membacanya semakin mudah. Dari pembelajaran hari ini saya mau ke Helmiana udah ya tadi. Silakan Maria. Ya, Bu. Maria ada? Ya Ibu, ya, itu dalam bidang pembangunan tidak terlepas dari peranan para tokoh-tokoh penting. Ini peranan tokoh-tokoh penting yang mendampingi semuanya tidak lepas dari adanya kebijakan-kebijakan Soeharto. Dan nilai-nilai yang bisa saya ambil dari proses pembelajaran hari ini yaitu menghargai jasa-jasa para tokoh-tokoh seperti Habibie. Baik, terima kasih untuk Maria. Ya Maria, terima kasih, kesimpulan yang luar biasa. Kebijakan-kebijakan Orde Baru tersebut tidak terlepas meskipun kontroversial, memang tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan masa Orde Baru mengalami peningkatan ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya silahkan membuka LMS-nya kembali ya, membuka LMS untuk mengerjakan LKPD dan di sana ada evaluasi. Pertemuan selanjutnya kita membahas mengenai awal reformasi atau akhir dari Orde Baru. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini, mengakhirinya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Baik, terima kasih untuk hari ini. Semoga semuanya tetap sehat, dilindungi oleh Tuhan, dan terbebas dari segala macam penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.